menghadirkan Yudhoyono beserta Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI, yang terhormat para anggota Menteri, anggota Kabinet Indonesia Bersatu kedua, para sesepuh, para senior, para purnawirawan, Ketua PP Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, pada tempatnya lah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita, sehingga saat ini kita masih berkesempatan menghadiri resepsi dalam rangka memperingati ulang tahun Pupabri dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan ulang tahun merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meneguhkan kembali komitmen Pupabri sebagai organisasi yang berwatak pejuang, yang senantiasa mendambakan persatuan dan kesatuan, tetap peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pupabri sebagai organisasi kemasyarakatan non-partisan dan sebagai kekuatan moral mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa berkontribusi aktif dalam upaya ikut serta mensukseskan pembangunan di semua aspek kehidupan. Sikap organisasi Pupabri tersebut sangat penting karena pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan sikap internal keluarga besar Pupabri yang berada di seluruh pelosok tanah air agar tetap menjunjung dan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi setiap perkembangan yang terjadi. Sikap Pupabri diharapkan pula dapat menjadi pendorong, pemacu kehidupan dalam dinamika masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dengan
menjauhi cara-cara inkonstitusional ataupun anarkis. Surat keputusan nomor penganugerahan tanda penghargaan Bintang Bakti Catur Dharma Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono. Laksamana TNI Purnawirawan Waluyo Sukito. Marskal Muda TNI Purnawirawan Rusman. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Widodo Budi Darmo. Dimohon Ketua Jakarta, para purnawirawan, para warakaburi, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita masih diberikan kesempatan sejarah untuk melanjutkan karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Kita juga bersyukur hari ini dapat bersama-sama menghadiri hari ulang tahun ke-51 PPABRI. Atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada PPABRI. Semoga PPABRI dengan keluarga besarnya terus dapat melanjutkan bakti dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, karena sebagaimana para sesepuh dan para purnawirawan ketahui, pengabdian kepada negara tidak mengenal batas akhir. Old soldiers never die, they just fade away. Saya juga salut dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang menjalankan pengabdian dan karyanya dalam rangka kontribusi pada pembangunan bangsa itu. Saya berharap kiprah dan pengabdian itu kiranya terus dilanjutkan oleh para sesepuh, para senior, dan purnawirawan sekalian. Hadirin yang saya hormati, zaman terus berubah, dunia terus berkembang. Demikian juga negara kita pun terus bergerak maju. Namun cita-cita dan jati diri kita sebagai bangsa sesungguhnya tidak pernah berubah. Sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendiri republik, para founding fathers, bahwa kita bercita-cita untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Kita juga telah menetapkan tujuan nasional kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan bernegara, dan pembangunan bangsa yang dilaksanakan
dari generasi ke generasi hingga saat ini dan terus ke depan, pada hakikatnya tetap bertumpu pada 4 pilar utama yang sesungguhnya juga merupakan konsensus dasar dari para pendiri Republik, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada Munas Pepabri dan Perip bulan November tahun 2007 yang lalu di Istana Negara, saya menyampaikan berbagai pandangan ke hadapan para sesepuh dan keluarga besar Pepabri dan Perip waktu itu. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang telah saya sampaikan itu karena saya pandang masih tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masa kini dan masa depan. Kita mengetahui bahwa setiap generasi memiliki tantangan dan misi sejarahnya masing-masing. Kita ingat tantangan pada masa perang kemerdekaan, tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, juga tantangan dan persoalan bangsa yang dihadapi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dan sekarang ini tantangan dan persoalan yang dihadapi di era reformasi. Para purnawirawan tentu memiliki pengalaman panjang dalam konteks pengabdian dan barangkali sedikit berbeda dalam kurun waktu pengabdian itu. Sebagian sesepuh telah berjuang pada masa perang kemerdekaan, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto. Sebagian barangkali mulai era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Sebagian termasuk generasi saya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan era reformasi sekarang ini. Pengalaman dan konteks pengabdian ini penting untuk kita sadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berlanjut dengan tantangan-tantangannya sendiri yang meniscayakan setiap generasi mesti mengemban misi sejarahnya sesuai dengan tantangan yang dihadapi itu. Indonesia sekarang ini berada dalam transformasi besar. Kalau kita bertanya mengapa, mesti harus ada perubahan besar seperti itu. Pertama, ini adalah sebuah proses sejarah. Yang kedua, di negara kita 11 tahun yang lalu memang terjadi krisis nasional. Bahkan banyak masyarakat dunia yang meramalkan negara kita tidak selamat, akan mengalami nasib seperti Balkan, hilang dari peta dunia, mengingat betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh bangsa kita 10-11 tahun yang lalu. Namun Tuhan Maha Besar, sejarah telah menunjukkan dengan keuletan bangsa kita semua telah berhasil keluar dari masa-masa yang sulit itu, dan kita akhirnya bukan hanya alhamdulillah bisa pulih kembali, sekarang terus membangun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah kita canangkan bersama. 10 tahun ini bangsa kita berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi krisis dan kemudian menata kembali kehidupan bernegara dan membangun bangsa menuju Indonesia yang kita cita-citakan di abad ke-21 ini. Patut kita ketahui sebagaimana pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia yang juga melakukan perubahan besar
atau transformasi, ada sejumlah dinamika, karakter, kekhasan dalam kehidupan masyarakat kita. Sering dalam perubahan berskala besar terjadi kegamangan atau disorientasi. Terjadi pula resistensi karena sosiologi mengatakan biasanya tidak mudah semua menerima setiap perubahan yang terjadi. Kemudian tidak bisa dielakkan, sering pula terjadi kemandekan, bahkan kemunduran yang kita kenal dengan kurva C yang terjadi dalam perubahan maha besar itu. Sering pula terjadi perasaan tidak nyaman, termasuk saling salah menyalahkan di antara komponen bangsa. Terjadi pula dekonstruksi dan rekonstruksi, yang ini juga menimbulkan kerawanan tertentu. Nilai-nilai lama telah ditinggalkan, nilai-nilai baru belum sepenuhnya terbentuk. Itu adalah potret nyata yang dihadapi oleh bangsa kita 10 tahun terakhir ini, terutama pada awal-awal krisis. Semuanya ini para sesepuh, para purnawirawan dan hadirin sekalian harus dihadapi dan harus dijalani oleh bangsa kita. We have to go through dengan semua permasalahan dan tantangan keadaan ini. Perubahan adalah keniscayaan sepanjang tidak meninggalkan fundamental konsensus, sepanjang tidak meninggalkan konsensus dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri republik yang tadi telah saya sebutkan, yang kita kenal sekarang dengan 4 pilar kehidupan bernegara, 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sekali lagi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini kita tengah memasuki reformasi gelombang kedua. Ada 3 agenda yang patut kami laporkan ke hadapan para sesepuh dan para senior. Kita ingin terus membangun ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi semua. Kita juga ingin demokrasi yang tumbuh ini, demokrasi yang bermartabat, yang membawa manfaat. Dan keadilan yang kita tegakkan diharapkan keadilan bagi semua, justice for all. Terhadap ini semua, kami sungguh berharap pada para sesepuh dan para purnawirawan untuk memahami gerak dan dinamika pembangunan bangsa seperti ini, yang seringkali penuh dengan dinamika, kerawanan, kegaduhan, tapi insya Allah dengan langkah-langkah yang pasti, kerja keras kita semuanya bisa kita tata kembali untuk terus kita lanjutkan menuju masa depan yang kita cita-citakan. Kami sesungguhnya yang sedang mengemban amanah ini juga terus mengelola dengan penuh tanggung jawab berbagai segi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kami semua para sesepuh sangat mencintai negara ini. Kami sangat mencintai merah putih. Dan tidak pernah akan kita biarkan siapapun yang merobek merah putih itu, yang mengancam 4 pilar utama kehidupan bernegara ini. Memang secara jujur harus saya akui dan saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian, ada ekses dalam perubahan yang terjadi di negeri ini. Kebebasan sering sekali melampaui batasnya. Kebebasan sesungguhnya di negara manapun disertai dengan tanggung jawab. Kebebasan disertai dengan kepatuhan pada pranata. Oleh karena itu sering disebut freedom dan rules of law itu harus seiring sejalan.
Kita tengarai juga terkadang ada nuansa yang lebih bersifat parlementer, sedangkan kita menganut sistem presidensial sebagaimana yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga melihat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengurangi kebersamaan kita, persatuan kita, kesatuan kita sebagai bangsa. Demikian juga pemilihan umum, termasuk pemilu kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung juga menimbulkan sejumlah ekses. Semua ini harus saya sampaikan memang terjadi, dan tentunya sebagai bangsa yang bertanggung jawab atas segala kehidupannya, kita pun tengah melakukan koreksi-koreksi agar apapun yang terjadi di negeri ini sekali lagi tetap bertumpu pada 4 pilar tadi serta nilai dan jati diri yang kita anut sebagai bangsa. Para sesepuh, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, saya yakin di dada setiap para sesepuh dan keluarga besar PKABRI tetap bersemi Sabta Marga dan Sumpah Prajurit bagi keluarga besar TNI, dan tetap bersemi pula Tribrata dan Catur Prastya bagi keluarga besar Polri. Berkaitan dengan itu, izinkan saya untuk melaporkan perkembangan tentang apa yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri kita dewasa ini. Pada hari TNI 5 Oktober 2010 yang lalu, saya telah menyampaikan amanat yang substansinya ingin saya kedepankan pada forum yang mulia ini untuk menjadikan periksa bagi para sesepuh dan para keluarga besar PKABRI. Pertama, kita diingatkan untuk tetap menjaga stabilitas politik, menjaga kerukunan sosial, dan menjaga keamanan dalam negeri. Negara manapun, termasuk negara-negara demokrasi, juga tetap memandang perlu ditegakkannya stabilitas nasional, termasuk kohesi dan kerukunan sosial dan juga keamanan dalam negeri. Ini bukan hanya milik Orde Baru, tapi milik bangsa Indonesia, milik negara manapun yang ingin betul kehidupan bernegaranya tentram, stabil, aman, dan dengan demikian bisa membangun ekonomi yang akhirnya ekonomi itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini, terjadi kembali meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2001 yang lalu, misalnya konflik komunal, konflik horizontal. Kita akan terus melakukan upaya, baik pemerintah daerah, jajaran kepolisian di daerah, maupun komando-komando teritorial TNI untuk mencegah dan mengatasi konflik horizontal itu untuk tidak terjadi dan berkembang di masa yang akan datang. Kita juga menghadapi sel-sel ataupun elemen-elemen terorisme dan radikalisme. Ini juga menjadi tugas kita untuk mencegahnya, untuk menanggulanginya agar tidak berkembang menjadi ancaman yang bisa mengganggu keamanan kehidupan masyarakat kita. Di berbagai kesempatan kita telah bertekad negara tidak boleh kalah dengan terorisme. Terorisme musuh bersama kita. Terorisme tidak berkaitan dengan ajaran agama manapun. Terorisme adalah kejahatan. Oleh karena itu harus sangat firm, harus sangat tegas dan sangat jelas sikap kita menghadapi gangguan terorisme itu. Yang kedua, hadirin sekalian, saya sampaikan bahwa 5-10 tahun mendatang kita ingin sungguh meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista kita,
utamanya di jajaran TNI. Jajaran TNI Angkatan Darat, kita ingin satuan-satuan tempur darat lebih berkemampuan dengan sistem persenjataan yang memadai, kendaraan-kendaraan tempur, kendaraan taktis, helikopter, artileri, dan sejumlah peralatan yang diperlukan oleh Angkatan Darat kita. TNI Angkatan Laut kita ingin armada kita lebih kuat, korvet, bahkan kita merancang untuk menambah kembali kapal selam kita dan sejumlah kapal-kapal patroli cepat agar bisa mengamankan wilayah lautan kita yang membentang dari Aceh sampai Papua. TNI Angkatan Udara kita ingin pesawat-pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter juga terus berkembang agar kemampuan pertahanan udara kita juga terus dapat kita tingkatkan. Untuk itu kita telah menetapkan satu kebijakan untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara lebih signifikan 5 tahun mendatang. Demikian juga industri strategis telah kita tetapkan untuk memproduksi alutsista yang memang sudah bisa kita produksi. PAL kita telah mampu memproduksi kapal-kapal patroli cepat. Sekarang sedang dalam persiapan untuk melaksanakan proyek korvet nasional dan insya Allah pada saatnya akan bisa melakukan joint production untuk kapal selam yang memang kita perlukan. Dari Pindad, di samping telah memproduksi senapan serbu yang canggih yang tidak kalah dengan senapan serbu negara manapun, telah menghasilkan kendaraan tempur Panzer yang setelah telah kita uji coba di Libanon dan telah dibeli oleh negara-negara lain. Sekarang tengah kita kembangkan Panzer yang memiliki kanon sehingga memiliki daya tembak dan daya gerak yang lebih tinggi. Kemudian PTDI kita tugasi untuk memproduksi pesawat-pesawat angkut dan juga helikopter yang nyata-nyata telah memiliki kemampuan untuk dikembangkan dan digunakan. Kebijakan dasar kita, para sesepuh dan para senior, apa yang kita dapat produksi di dalam negeri 5-10 tahun mendatang akan kita produksi di dalam negeri. Yang memang belum bisa kita buat di dalam negeri terpaksa kita adakan, tetapi kita pastikan tidak perlu ada persyaratan atau kondisionalitas sebagaimana yang terjadi di waktu yang lalu sehingga kita pernah kena sanksi dan embargo. Itu pun menuju ke transfer of technology dan dalam sisi-sisi tertentu dilakukan joint production antara industri strategis kita dengan industri negara-negara sahabat. Saya mengatakan bahwa hal ini perlu kita lakukan. Ada justifikasi yang saya anggap penting. Pertama, ekonomi kita telah tumbuh kembali. Sebelum ada krisis terbaru pada tingkat global telah di atas 6%. GDP kita telah menembus angka 6.000 triliun rupiah, bahkan sekarang mendekati 7.000. Income per kapita kita telah menembus 3.000 dolar Amerika Serikat. APBN kita telah menembus 1.100 triliun. Artinya apa? Pantas kalau anggaran pertahanan kita tingkatkan secara signifikan. Bukan hanya itu, di samping meningkatkan anggaran pertahanan, kita juga sangat peduli pada anggaran kesejahteraan rakyat. Dan justifikasi yang lain, kenyataannya memang generasi alutsista kita sedikit tertinggal dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itulah tidak ada solusi lain kecuali memodernisasi dan menambah kekuatan alutsista maupun kekuatan atau postur militer kita. Hal yang ketiga yang ingin saya laporkan para sesepuh dan hadirin sekalian adalah kita telah bersatu dalam kerjasama kawasan, kerjasama regional. ASEAN telah memiliki piagam baru, New Charter of ASEAN. Di dalamnya adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kita ingin bersama-sama negara ASEAN yang lainnya, bahkan bersama-sama dengan negara di kawasan ini,
untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya. Indonesia menolak gunboat diplomacy sebagai instrumen dalam hubungan antar bangsa. Sebaliknya, Indonesia mempelopori kerjasama yang telah saya sebutkan tadi, dan bahkan komunitas ASEAN ini dicanangkan di Indonesia, dan itu juga menjadi salah satu kebanggaan kita karena disumbang oleh pemikiran-pemikiran besar bangsa kita. Ini perlu saya sampaikan bahwa agar tanah air kita tetap damai, tentram, dan stabil, kita pun harus memastikan lingkaran dekat kita, kawasan Asia Tenggara, harus pula dalam keadaan demikian. Para sesepuh dan keluarga besar Pak Papri yang saya muliakan. Yang keempat, perlu saya laporkan juga bahwa Indonesia terus meningkatkan peran dalam pemeliharaan perdamaian pada tingkat dunia. Kita telah berinisiatif dan sekarang kontingen Indonesia bertugas di Lebanon. Mereka mengemban tugas dengan prestasi yang baik. Indonesia juga bersedia manakala saatnya tiba untuk juga mengirimkan dan menugaskan prajurit-prajurit kita di negara-negara lain manakala perang itu sudah usai, misalnya di Afghanistan dan di Irak. Dan tradisi kita, kontingen Indonesia selalu berada dalam atau di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Manakala perang sudah usai, misinya adalah peacekeeping atau pemelihara perdamaian. Indonesia selalu bersedia untuk berkontribusi dalam misi-misi besar itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar kita, utamanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu, ingin saya laporkan ke hadapan hadirin sekalian bahwa kita tengah membangun pusat pasukan pemelihara perdamaian, Peacekeeping Center, sekaligus untuk pangkalan dari standby force, sekaligus untuk tempat latihan lawan terorisme, dan sekaligus untuk tempat latihan penanggulangan bencana. Seringkali satuan TNI dan Polri dikerahkan secara cepat untuk melaksanakan operasi tanggap darurat. Kita memerlukan pusat latihan dan pusat pendidikan yang memadai untuk itu. Oleh karena itu, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam rangka kesiapan TNI dan Polri kita mengemban tugas-tugas itu, tugas-tugas militer selain perang, kita membangun pusat-pusat pelatihan. Dengan demikian kita selalu siap dan memiliki kemampuan yang andal untuk mengemban tugas-tugas yang itu. Yang kelima atau yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan kemampuan anggaran negara, sejalan juga dengan kebijakan kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan gaji abdi negara, termasuk kesejahteraan rakyat kita secara bertahap. Gaji prajurit, gaji purnawirawan juga terus kita tingkatkan. Kita juga memberikan kepedulian untuk perumahan prajurit. Dengan demikian ke depan akan terjadi pengaturan yang baik sehingga tidak perlu ada masalah-masalah dengan penggunaan perumahan prajurit itu. Ini harus dimulai dari kebijakan yang benar, program yang benar, pembangunan perumahan itu yang benar dengan aturan-aturan yang pasti sehingga ke depan nanti akan menjadi bagian dari kesiagaan perwira bintara dan tamtama kita untuk mengemban tugas sekaligus kemampuan ulangi peluang bagi para purnawirawan nanti untuk memiliki rumah dengan angsuran dan dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inilah sebenarnya yang menjadi kebijakan dasar dan kita ingin kita memiliki kebijakan, memiliki program yang pasti sehingga tidak perlu harus terjadi permasalahan-permasalahan yang sepatutnya tidak terjadi. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini setelah saya tadi menyampaikan dinamika dan perkembangan kehidupan di negeri ini, dinamika dan perkembangan tugas TNI dan Polri kita, akhirnya saya
pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan harapan dan ajakan kepada para sesepuh, para purnawirawan, utamanya keluarga besar Pepabri sebagai berikut. Yang pertama, saya berharap teruslah para sesepuh dan purnawirawan untuk melanjutkan pengabdian dan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, saya berharap teruslah ikut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita sebagai modal utama agar kehidupan bernegara ini berjalan dengan baik dan pembangunan pun bisa berhasil kita laksanakan. Yang ketiga, dalam menyampaikan aspirasi, tetaplah menjadi dan memberi contoh bahwa aspirasi apapun di alam demokrasi ini dibenarkan dan disayangkan dan sering menjadi bagian dari solusi, sepanjang itu berada dalam koridor konstitusi sesuai dengan aturan undang-undang dan hukum serta etika dan aturan main yang berlaku. Budaya militer adalah budaya solusi. Kami akan sangat berterima kasih manakala lahir dari para sesepuh dan keluarga besar Pepabri yang juga memberikan pemikiran-pemikirannya, solusi agar permasalahan yang sering kompleks kita hadapi ini juga dapat kita carikan jalan keluarnya. Yang keempat, saya berharap Pepabri, Pak Agung Gumelar teruslah menjadi rumah yang teduh bagi semua purnawirawan. Meskipun posisi politiknya berbeda-beda, tetapi silaturahim tidak boleh putus. Saya mendengar kritik dari beberapa purnawirawan kepada saya pribadi. Saya dengar kritik-kritik itu. Dengan harapan apapun yang terjadi dalam dinamika politik, janganlah kita memutus tali silaturahim. Janganlah kita memutus kebersamaan di antara kita sendiri. Dan yang terakhir, kekuatan kita adalah kekuatan jiwa korsa, esprit de corps, kesetiaan, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Oleh karena itu, kami generasi yang sedang mengemban tugas ini akan terus menghormati, menyayangi semua sesepuh dan senior-senior kami. Di sisi yang lain berikanlah kami kesempatan untuk mengemban tugas bangsa dan negara dan menjalankan roda pemerintahan ini, karena kami generasi-generasi yang mendapatkan mandat dan amanah ini juga ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, sama dengan yang diharapkan oleh para sesepuh dan senior sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih para sesepuh. Terimalah kebanggaan dan hormat kami. Selamat berulang tahun dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Siono, Bapak Rusman, Bapak Waluyo Sugito dan Bapak Widodo Budidarma, saya mengucapkan selamat, hormat dan penghargaan atas dianugerahkannya bintang Catur Dharma. Semoga ini juga bisa menambah semangat para sesepuh untuk terus mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.